Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari tanggal 23 Mei 2024. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Karena sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu hanya di dalam Dia. Di dalam Dia ada kebenaran. Itulah firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Karena nanti kita baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29 tentang Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Dia selalu taat kepada firman Tuhan. Oleh itu mari kita mau taat, kita mau cinta firman Tuhan, kita mau cinta Yesus, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, supaya langkah kita yang pasti menuju di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Maka perkataanmu telah amin. Haleluya. Ku taruh di dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan aku berdosa padamu. Amin. Haleluya. Maka perkataanmu telah amin. Haleluya. Ku taruh di dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan aku berdosa padamu. Yesus, ku cinta Kau Bapa. Firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Di dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Amin. Haleluya. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bersuka cita, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan mengamati jalan-jalan-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tuhan Yesus, bentuklah hidupku ya Tuhan. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Amin. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin, haleluya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami malam hari membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus pegang hidupku. Roh Kudus ajarkan aku, ingatkanlah aku selalu perkatamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Kau hadir bersama kami. Roh Kudus kan mengajar kami, mengingatkan kami akan semua perkataan-perkataan-Mu Bapa, supaya ku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya sempurna yang sudah menuntun, yang sudah menyertai kita sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, petang, sebentar menjelang malam. Sebelum kita berbaring tidur, isi hati kita dengan firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11, 12 dan seterusnya. Tadi saya banyak bacaan firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi kalau hati kita tidak ada firman Tuhan, berarti tidak ada kebenaran Tuhan. Kan begitu saudara ya. Hati ini kosong saudara, manusia ini. Seperti seorang bayi. Bayi masih kosong baru lahir. Baru dia makin hari makin besar diisi ya dengan perkara-perkara dari orang tuanya ya, dari ajaran-ajaran yang nomor satu, isi dengan firman Tuhan. Ya, kalau tidak diisi dengan firman, hati kita penuh dengan perkara-perkara dunia, dengan kedagingan, didominasi oleh kedagingan kita. Maka pentingnya kita harus diisi dengan firman, karena Dia adalah firman. Di dalam firman Tuhan Yesus ada jalan dan membawa kepada suatu kebenaran, akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Tidak ada kebenaran dalam kehidupan manusia kalau tidak ada kebenaran Tuhan. Siapa saudara jalan yang membawa kita kebenaran? Enggak ada, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, juru selamat kita. Maka firman Tuhan katakan tadi, Mazmur 119 ayat 34-35, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Mari kita simpan firman Tuhan di dalam hati kita, supaya hati kita penuh dengan kebenaran Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, hati benci, dendam, dengki, iri hati jealous, perkara sampah, perkara negatif. Tapi kalau hati dengan firman Tuhan, penuh dengan cinta kasih, ada damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29 tentang kesaksian dari Yesus tentang dirinya sendiri. Ya, dia bicara tentang dia sendiri. Siapakah Yesus? Mari kita baca Yohanes pasal yang kelima ayat 19, demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini ada anak, ada Bapa, bukan berarti dua saudara.
Di sini dikatakan adalah ketaatan, karena nantinya kita ada disebut anak Allah. Karena firman Tuhan katakan semua firman Allah ini sudah kaitannya dengan kehidupan kita. Yesus sendiri bicara tentang Yesus, tapi semua firman Allah katakan berkaitan dengan manusia. Kan manusia itu perlu diisi dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka kita disebut anak, Yesus sebagai anak ya, dan kita juga disebut anak. Yesus menamakan dirinya anak yang dikaitkan kehidupan kita karena kita sebut anak Allah. Maka kalau kita sebut anak Allah, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Seperti Yesus ditaat kepada Bapa, demikian kita taat kepada Bapa di surga, yaitu Yesus. Jadi semua itu berkaitan dengan kehidupan kita, bahwa kita adalah anak. Apa yang dikatakan oleh Yesus, dia kerjakan Bapa, itu dikerjakan anak. Jadi artinya kita juga sama. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, itu dikerjakan oleh kita sebagai anak Tuhan. Ya, ini bukti masalah ketaatan. Ya, dikaitkan dengan Yesus tentang ketaatan. Ya, bukan berarti punya dua, ada anak, ada Bapa. Terus Tuhan Yesus itu bahwa Tuhan orang Kristen ada jamaah, ada banyak. Bukan, saudara, jangan salah ngerti. Maka penting di sini minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus akan menerjemahkan. Kalau kita seringkali bicara sesuatu, mungkin orang bisa salah paham. Tapi maksud ada penjelasan. Oh, maksud saya bukan itu. Maksud adalah ini. Itu seringkali manusia itu bisanya misunderstanding. Demikian firman Tuhan. Banyak mereka gagal paham. Maka pentingnya kita minta pimpin Roh Kudus supaya Roh Kudus akan menerjemahkan apa maksudnya firman Tuhan. Seperti yang saya terangkan di sini. Di sini ketaatan. Seperti Yesus katakan memiliki ketaatan kepada Bapa, bukan berarti ini punya dua, tidak salah ya. Dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai anak. Supaya Tuhan memberikan contoh harus memiliki ketaatan ya. Seperti seorang anak taat kepada Bapa, demikian nanti kaitan dengan kehidupan kita taat kepada Bapa di surga. Itu firman Allah, itu Tuhan Yesus. Sebab Bapa mengasihi anak dan yang menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Sama seperti Yesus sebagai Bapa, itu adalah anak. Yesus sayang sama kita. Dia akan tunjukkan apa yang harus kita kerjakan. Asal kita mau peka, asal kita mau taat kepada firman Tuhan ya. Maka sesuai dengan pujian tadi, maka perkataanmu Tuhan, ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi, ini coba. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, saudara. Oh, itu belajar kita punya sifat taat, punya percaya, punya iman taat. Sehingga kalau kita punya percaya dan punya sifat taat, Tuhan akan menyatakan kemuliaan seperti di dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Oh, dahsyat sudah. Maka penting sini Tuhan mengajar kita bahwa Yesus sebagai Bapa, kita adalah sebagai anak harus memiliki sifat taat dan iman kepada Tuhan. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga manusia menghidupkan barang siapa yang negani. Jadi Tuhan berikan kita kuasa. Seperti Tuhan punya kemampuan menghidupkan orang mati, kita juga dikasih kuasa loh. Ya, tempo hari ada saya mendengar itu hamba Tuhan, termasuk papi saya sebagai hamba Tuhan dipakai Tuhan. Pernah kakak saya Naomi itu pernah meninggal, sudah meninggal. Tapi dibangkit oleh Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita. Ya, seperti dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang percaya diberikan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus turun atas kita, kita menerima kuasa. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan bisa pakai seorang hamba Tuhan. Banyak dipakai Tuhan hamba Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati jadi bangkit kembali, ada kuasa Tuhan. Dan Yesus sendiri membangkitkan orang mati Lazarus, ya, mati bangkit. Ya, Tuhan sanggup memberkati dan Tuhan sanggup memakai hambanya untuk berdoa. Ya, orang mati bisa bangkit. Ya, orang sakit disembuhkan karena bagi Tuhan tidak berkomis. Ini semua kaitannya dengan kehidupan kita. Bapak tidak menghampiri siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu sunya kepada anak. Ya, nanti ada penghakiman. Dan Ibrani 9 ayat 27, manusia akan mati, setelah akan menerima. Di sini bicara tentang penghakiman ya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi artinya, mari kita menghormati Tuhan Yesus. Ya, menghormati Bapa di surga. Ya, seperti dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Kita harus belajar menghormati Tuhan ya. Barang siapa menghormati Tuhan, Tuhan hormati. Tapi kalau memandang rendah, Tuhan akan memandang rendah ya.
belajar di sini konteksnya supaya kita rendah hati, hormati Tuhan. Saya sini kalau berdoa, kepala saya taruh di lantai, hormat saya kepada Tuhan, takut kita kepada Tuhan ya, karena Dia adalah Bapa di surga yang sangat kita cintai, yang punya kuasa atas segala-galanya. Di sini konteksnya, mari kita hormat sama Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam. Amin. Jadi orang yang taat kepada firman Tuhan beda dengan orang yang tidak taat. Kalau tidak taat ada mendapatkan hukuman, tapi kalau taat kepada firman Tuhan akan mendapatkan hidup yang kekal. Di sini kita belajar, mari kita belajar menjadi anak Tuhan, orang Kristen, taat kepada firman. Jangan karepnya sendiri, jangan mengatur Tuhan, jangan mengatur firman Tuhan, memperdebatkan firman Tuhan. Jangan berdebat-debat. Tuhan tidak menghendaki kita berdebat, tapi Tuhan mau supaya kita cinta Tuhan Yesus, supaya kita taat, supaya kita imani apa yang Tuhan firmankan harus kita ikuti. Kita hormati Bapa kita Tuhan Yesus, karena Dia pencipta segala-galanya. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kata firman Tuhan akan dihukum ya, masuk di dalam apa? Alam maut ya. Waktu kita takut sama Tuhan. Ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, orang-orang mati akan mendengar suara Allah dan mereka mendengarnya, semua akan dibangkitkan. Yesus nanti akan datang kembali dan semua orang Kristus anak Tuhan yang percaya kepada akan terima kebangkitan. Itu firman Tuhan. Seperti dalam Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dari hidup. Barang siapa percaya padaku tidak mengalami kematian tapi kebangkitan. Karena sudah menang atas maut. Yesus sudah menang atas maut. Seperti baru itu kita 31 Maret kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. 29 Maret kita ada Good Friday, Jumat Agung. Tapi hari Minggu Yesus bangkit. Karena membuktikan bahwa Dia Tuhan. Dan setiap orang percaya seperti dalam 1 Tesalonika 4:16. Kristus nanti datang. Orang di dalam Kristus yang mati dibangkitkan. Ya, oleh itu mari kita sungguh-sungguh ikut Yesus ya. Terus berikutnya ayat 27. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena Ia adalah anak manusia. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukumnya. Orang jahat akan dihukum, tapi orang percaya kepada Yesus akan bangkit dan menerima hidup yang kekal. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan melalui firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, yang penting di sini kita ikuti firman itu. Orang Kristen harus ikuti firman. Bukan mengatur firman, mengatur diri seenaknya. Ya, hidup bukan karepe dewe, saudara. Ikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita ikuti. Jangan menjadi orang Kristen bandel. Jadi orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa atas segala-galanya. Seperti di dalam Lukas pasal 12, harus kita takut sama Tuhan. Karena Tuhan berkuasa menghukum dan membunuh dan membinasakan. Coba kita buka, saya mau baca. Lukas 12 ayat 5. Ya, takut. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh. Nah, itu Tuhan berkuasa membunuh, saudara. Ya, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Maka sudah dibunuh masuk neraka. Kuasa Tuhan, saudara biasa komplain. Oh, Tuhan baik. Oh, memang Tuhan baik. Tapi manusia tidak baik. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan sombong terhadap Tuhan. Jangan mengatur Tuhan. Jangan sok jagoan. Tapi jangan sok tahu. Tapi takut kepada Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Hidupmu selamat, hidupku mau selamat. Kalau mau ikuti firman Tuhan dengan segala kerendahan hati, sesuai dengan lagu pujian ini, Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hati, haleluya, supaya jangan aku berdosa padamu Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, semua berkati kita semua. Selamat malam. Sebelum bareng tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita belajar menjadi anak Tuhan yang manis, bukan banyak berdebat, bukan seperti Kristen progresif, banyak debat, tidak mengakui keselamatan datang dari Yesus, banyak menggunakan pikiran-pikiran yang konyol. Tapi mari kita menggunakan firman Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat kita takuti kepada Tuhan. Mari kita mau takut kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 5, takutilah kepada Dia, hormati Tuhan. Dan kita belajar taat kepada firman Tuhan. Belajar kita mau selalu nurut apa maunya Tuhan, biar kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.